Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi di tema 1, subtema ke-1, pembelajaran ke-4. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Di sini ada gambar pohon, kemudian ada gambar makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Nah, pohon ini mengeluarkan yaitu O2 atau oksigen. Jadi proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen, dan oksigen itu dimanfaatkan manusia dan makhluk hidup lain untuk bernafas. Kemudian manusia mengeluarkan namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini digunakan untuk melakukan proses fotosintesis tumbuhan. Jadi karbon dioksida ini adalah salah satu bahan utama untuk proses fotosintesis. Jadi seperti itu hubungannya, saling terkait terus-menerus. Tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Yang pertama, sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Jadi tumbuhan itu sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, yaitu menjadi produsen pertama. Kedua yaitu penghasil oksigen. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan yang namanya oksigen. Kemudian tempat untuk berteduh, biasanya ketika panas, ketika siang hari kita berteduh di bawah pohon, begitu nyamannya. Karena apa? Pohon tersebut mengeluarkan yang namanya oksigen. Terus pohon yang rindang itu tempat untuk berteduh makhluk hidup seperti burung. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, sebagai bahan obat-obatan. Kemudian menyerap air hujan. Akarnya itu menyerap air hujan sehingga tidak terjadi apa? Iya, tanah longsor dan banjir. Oke, selanjutnya tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Teksnya dari paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ingat anak-anak, ini termasuk paragraf apa? Iya, paragraf deduktif. Yaitu ide pokoknya terletak di depan. Kesimpulannya yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Kita lanjutkan. Kesimpulan adalah suatu ikhtiar atau suatu uraian pidato atau semacamnya. Kesimpulan yang baik berisikan
1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kedua, intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Keempat, menggunakan kosakata baku. Kelima, sesuatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kesimpulan yang baik itu kesimpulan yang menggunakan kalimat kita sendiri, anak-anak. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang Pancasila? Kemarin kita baru saja belajar mengenai burung Garuda, kemudian mengenai perisainya burung Garuda yang berisi lambang dari sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Nah, kemarin juga belajar bahwa nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu ada takwa kepada Tuhan, toleransi, kemudian ada kerukunan antar umat beragama. Kemudian dari sila kedua dari lambangnya rantai itu yaitu ada nilainya, pertama persamaan derajat, menghargai hak asasi, kemudian solidaritas, terus ada perdamaian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sila ketiga, yaitu pohon beringin. Lambangnya ya anak-anak, nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia antar daerah. Kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Kemudian, di sini ada lagi berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nah, sila berikutnya yang keempat yaitu lambangnya kepala banteng, anak-anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam musyawaratan perwakilan adalah yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi atau mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, sila yang kelima yaitu lambangnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Itulah tadi anak-anak butir-butir dari nilai-nilai dari Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Amati kedua gambar berikut. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut. Nah, di situ ada kegiatan kerja bakti membersihkan halaman. Adanya gotong royong mencerminkan kerukunan ya anak-anak. Sila keberapa anak-anak? Sila ketiga, adanya suatu persatuan. Kemudian yang gambar selanjutnya itu sedang melakukan musyawarah rapat, berarti untuk mencapai suatu keputusan. Cermin dari sila keberapa? Iya, sila keempat. Oke, sampai di sini kita belajar hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran bermanfaat untuk kalian. Dicatat hal-hal yang penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.